Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Resmi dengan NIM 64201297. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan mengenai perancangan aplikasi Pet Shop berbasis Android. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Eka Nuryawati, ada Citra Resmi, Desti Rahmati Kagiati, Alpina Putri Septiani, dan Rimba Ayu Dwi Nurtinsan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Nining Suharyanti SM MKOM. Latar belakang dari pet shop adalah Pautastic adalah pet shop atau toko yang biasa menjual kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing, serta peralatan grooming hewan seperti sampo khusus kucing dan anjing, sisir, dan pemotong kuku. Tidak hanya itu, Pautastic juga menyediakan layanan bagi pemilik hewan yang kerepotan dalam mengurus peliharaan kesayangannya seperti dog walking, pet grooming, dan penginapan hewan. Untuk mengembangkan bisnis mereka, Paustatic ingin membuat aplikasi sebagai media transaksi yang lebih mudah dan cepat. Kami mengusulkan solusi pengembangan, yaitu kami menyediakan toko yang langsung ingin berkunjung ke pet shop. Kami, toko dapat diartikan sebagai pasar kecil yang berisi kegiatan berupa transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Seiring berjalannya waktu, konsep toko selalu berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari warung, pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, supermarket, hypermart, dan toko online. Dengan semakin padatnya ritme dan gaya hidup orang perkotaan, dan dengan semakin berkembangnya teknologi internet, maka aktivitas pergi belanja ke toko perlahan-lahan sudah mulai tergantikan dengan aktivitas belanja melalui dunia maya. Solusi pengembangan yang kedua, kami juga menyediakan aplikasi berbasis web service yang merupakan komponen software yang berbasis framework web dan standar object oriented yang dan teknologi untuk penggunaan web yang secara elektronik menghubungkan aplikasi user yang berbeda dan platform yang berbeda. Web service dapat menghubungkan fungsi bisnis untuk pertukaran data secara real-time dalam aplikasi berbasis web. Banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang yang menggunakan aplikasi berbasis web dalam merencanakan sumber daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka. Aplikasi berbasis web ini menggunakan protokol HTTP. Aplikasi di sisi server berkomunikasi dengan klien melalui web server. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Slide selanjutnya ada manfaat program. Dapat disimpulkan beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, mengetahui dan memahami cara kerja dari proses bisnis yang dilakukan oleh Pautastic. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisa sistem yang akan dibuat pada aplikasi nantinya. Yang ketiga, membuat rancangan aplikasi web yang sesuai dengan kebutuhan Pautastic. Di slide selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu rencana implementasi. Setelah menguraikan pekerjaan dalam perancangan aplikasi Pautastic, selanjutnya adalah melakukan perencanaan untuk membangun sistem informasi. Di antaranya, pihak tim proyek sebelumnya sudah merencanakan bahwasannya aplikasi Pautastic ini nantinya akan diimplementasikan kepada pelanggan Pautastic. Sebelum aplikasi yang nantinya akan diimplementasikan oleh pihak konveksi, divisi pemrograman melakukan percobaan terhadap sistem yang telah dibuat. Selain itu, tim proyek nantinya juga akan melakukan pelatihan kepada project owner. Yang kedua, fase perencanaan. 1. Analisa sistem. Berikut merupakan gambaran jalannya sistem informasi yang penulis buat pada aplikasi Pautastic. Yang pertama, sistem bisa melakukan registrasi member. 2. User bisa memilih menu dari button-button yaitu menu sign up, dashboard, dan booking.
Selanjutnya, sistem akan menampilkan form checkout barang dan tracking pemesanan berdasarkan produk layanan yang dipilih. Estimasi upaya proyek. Estimasi penggunaan sumber daya menyatakan kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama, anggota tim proyek. Sumber daya yang akan digunakan terdapat dua, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan kebutuhan. Untuk sumber daya manusia, dijadwalkan melakukan proyek selama 78 hari. B. Proyek, fasilitas, dan peralatan. Sumber daya manusia selama proyek akan dilaksanakan oleh tim proyek yang sudah dibentuk keorganisasiannya. Sedangkan untuk sumber daya kebutuhan fungsional akan berasal dari dana tim pribadi tim proyek. Manajemen pengguna akhir. Sumber daya manusia yang akan menjalankan proyek akan bekerja tidak hanya selama hari kerja. Untuk hari libur seperti Sabtu dan Minggu juga hari libur nasional, tim proyek tidak akan meliburkan diri sebagaimana waktu libur tersebut. Fase eksekusi. Desain use case diagram. Diagram use case memperlihatkan pada hubungan-hubungan yang terjadi antara aktor-aktor dengan use case dalam sistem. Di samping ini adalah penggambaran use case dalam website Potestik. Selanjutnya ada interface. Interface home. Untuk penggambarannya sendiri bisa kita lihat ya. Lalu ada interface sign-up. Lalu selanjutnya yaitu ada interface profil hewan. Di sini menunjukkan tentang berbagai hal tentang hewan tersebut, yaitu berupa gender dan juga umurnya. Selanjutnya yaitu interface katalog pemesanan. Di sini mengenai tertulis yaitu sebagai all service yang akan didapatkan pada hewan-hewan yang akan dirawat pada pawastik tersebut. Sesuai dengan keinginan pelanggan, di sini bisa dilihat harga-harga sesuai dengan servis yang ingin didapatkan. Selanjutnya, pengisian alamat pada hewan-hewan di pawastik. Di sini diharuskan mengisi nama, lalu alamat dan kotak agar tidak keliru dengan hewan-hewan pawastik lainnya. Berikut ini ada interface checkout, bisa kita lihat sendiri ya untuk penggambarannya. Lalu ada interface website pemasaran dan kesimpulan. Aplikasi Potestik ini dibuat berdasarkan analisis-analisis sistem yang dibutuhkan oleh proses bisnis yang berjalan di Potestik. Dengan dibuatkannya sistem baru, diharapkan dapat membantu proses bisnis pada saat pemesanan data pada sistem lama dapat teratasi. Hasil kinerja proyek Potestik dianalisis ditentukan apakah tujuan proyek kinerja ini terpenuhi dengan tuntas dan apakah tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, kinerja tim juga dianalisis dan dievaluasi apakah pekerja mereka berkualitas atau tidak. Terakhir, dilakukan analisis akhir proyek dengan mempertimbangkan pelajaran yang diperoleh untuk proyek serupa di masa depan. Fungsi atau kegunaan dari aplikasi ini sebagai pengolahan data produk, data transaksi, dan data order.